bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Ya pendengar selamat pagi, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang dan masih bersama saya Tata Edin akan menemani Anda di Dialog Palembang pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang-bincang mengenai tantangan wirausaha perempuan dalam menghadapi perekonomian. Kedua narasumber sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090. Bisa juga Anda komen di YouTube kami ya di Pro 1 RRI Palembang karena siaran ini juga kami siarkan melalui akun YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi di sana Anda bisa bergabung bersama kami pendengar. Dan perbincangan kita mengenai tantangan wirausaha perempuan dalam menghadapi perekonomian. Saya sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Fauzia Mawardiah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Puasa masih lancar Bu? Oh, Harus. Tapi sering bertemu sama Bu Fau ya, semakin glowing namanya Bu ya. Karena resepnya ikhlas dan bersyukur. Oh, nah itu yang patut kita contoh begitu ya, ikhlas dan bersyukur ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita juga hadirkan narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana Sudiono. Bu Fitri, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Fitri kali pertama kesini ya Bu ya? Pertama ya. Mudah-mudahan nggak pertama dan terakhir ya Bu. Baik, sebelumnya juga selamat atas jabatan barunya Bu ya. Makasih. Ya. Dan kita akan berbincang-bincang pendengar mengenai tantangan wirausaha perempuan dalam menghadapi perekonomian. Jadi yang dikupas tuntas di sini bagaimana perempuan berwirausaha dan apa saja sebenarnya tantangan yang terjadi pada saat ini ya dalam menghadapi perekonomian. Di sini juga bentuknya perempuan juga membantu perekonomian keluarga begitu ya Bu Fauya dan Bu Fitri ya. Nah baik. Tapi kalau dari BKOW sendiri, kalau kita kan BKOW kita udah tahu ya Bu ya, BKOW ini kan badan perkumpulan atau kerjasama organisasi wanita, jadi situ banyak sekali organisasi wanita yang berkumpul ya, dan setiap organisasi pastinya punya talent dalam berwirausaha begitu ya Bu ya. Nah tapi bisa mungkin diceritakan saat ini BKOW Provinsi Sumatera Selatan ini dalam memberdayakan ya, mendampingi teman-teman perempuan yang berdaya apalagi di bidang wirausaha ini ya Bu ya, seperti apa gitu Bu Fal? Ya, terima kasih. Kami di BKW memang punya program untuk meningkatkan usaha-usaha dalam bidang kewanitaan ya, karena kita di BKW itu kumpulan dari organisasi-organisasi wanita, ada 44 organisasi wanita. Jadi tak henti-hentinya kami mendorong dengan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan baik makanan maupun kerajinan yang kami programkan untuk pelatihan, dan juga kalau ada acara-acara kita selalu membuat pasar atau pameran-pameran untuk membantu menjual, barangkali mempromosikan hasil dari usaha-usaha ibu-ibu yang ada tergabung di BKW. Oke, dari sekian banyak organisasi lalu ibu-ibu yang bergabung begitu ya Bu ya, usaha apa sih yang paling banyak digandrungi oleh ibu-ibu ini? Ya, saya melihat semenjak dari COVID itu kayaknya yang sering kita lihat itu yang paling wah sekarang adalah makanan. Oh, makanan. Dan karena bisa melalui online, jadi kita di rumah tangga bisa bekerja di rumah tangga sambil wirausaha. Jadi itu Oke. ke
kebaikannya sekarang nih ada online ya itu. Iya ya, jadi berjalannya online ya Bu ya. Ya. Tapi sebelum adanya COVID, apa yang menjadi usaha dari ibu-ibu ini Bu? Ya sebenarnya sama sebelum Sama ya? COVID kita juga memberikan pendampingan untuk pelatihan seluruh ya, seluruh bidang-bidang itu punya bidang masing-masing, Iya. terutama untuk peningkatan ekonomi. Bukan hanya makanan, tapi kita juga kerajinan. Kemarin kita di apa namanya pelatihan jemputan, jemputan. Terus ada waktu COVID kita bikin tali masker. Oh ya, itu ya, banyak diburu ya Bu ya. Iya, Oke, tapi sebenarnya tetap sama. Cuman mungkin semakin banyak yang mengikuti pasar karena kebutuhan kuliner itu semakin digandrungi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya pendengar ya, kami ingatkan lagi nih, untuk Anda silakan saja bergabung bersama kami di 0711 369977, 0821 7927 9090. Kita ke Bu Fitri dulu. Bu Fitri, ini kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya Provinsi Sumatera Selatan, ini pemberdayaan, ini kan lebih ke pemberdayaannya begitu ya Bu ya, Betul. untuk mendukung para perempuan ini ya Iya. berwirausaha, apalagi untuk menghadapi perekonomian dan juga membantu perekonomian keluarga, itu seperti apa Bu? Baik, terima kasih Mbak Meta sebelumnya. Jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya Dinas PPA ini Ya. kita Bu Fitri, mohon maaf nih sebelumnya. Bu Fitri boleh agak majuan sedikit nggak kalau ngomongnya? oke. Sayang suaranya yang merdu itu kurang terdengar begitu ya. Oke. Iya, silakan. Baik, makasih Mbak. Jadi Ya. sebelumnya mungkin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan sub urusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri. Kita ngurusi ada 6 sub, yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, kemudian pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan ini juga sejalan dengan arahan Presiden untuk Kementerian PPA. Ada 5 arahannya, yaitu terkait dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Jadi sejalan dengan tema kita pada hari ini, kemudian peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bahwasanya memang perempuan ini merupakan kelompok yang sangat penting dan strategis dalam mendukung perekonomian negara. Berdasarkan data Mbak, ini ada 64,5% pelaku UMKM ini adalah perempuan. Jadi luar biasa sekali kekuatan perempuan ini. Nah, kami Dinas PPA hadir memfasilitasi para khususnya perempuan dalam hal pemberdayaan perempuan, yaitu memberikan bantuan dalam hal ini fasilitasi dalam hal regulasi dan juga fasilitasi-fasilitasi lainnya. Misalnya dalam hal bintek, pelatihan terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas daripada para pelaku usaha UMKM itu sendiri. Itu. Kemudian juga membantu sarana prasarana, misalnya peralatan dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak. Oke, berarti lebih langsung ke apa yang dibutuhkan seperti itu ya Bu ya? Ya, betul. Tapi ini tidak melulu soal uang begitu ya, berarti ya tidak Ya. melulu soal materi ya, tapi Betul. lebih ke misalnya apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha ini begitu Iya, ya Bu ya. Kalau dia butuhnya tepung gitu ya, kita berikan tepung begitu ya Bu ya, berkuintal-kuintal begitu ya. Perumpamaannya seperti itu ya Iya. pendengar ya. Baik, nah kami ingatkan kembali pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 untuk Anda yang mau bertanya langsung kepada kedua narasumber kami di Studio Pro 1 Palembang. Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan, ini sudah hadir Ibu Haja Fauzia Mawardi Yahya dan juga Ibu Fitriana Sudiono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan begitu ya. Nah, jadi menjadi tantangannya sendiri begitu ya Bu ya dalam merangkul baik juga memberikan pendampingan terhadap wirausaha perempuan ini apa nih Bu? Ya kita selalu menghimbau, Ya. apalagi kepala keluarga ya. Biasanya kita memanfaatkan pekarang itu pasti habis dari kita makan bisa dijual. Jadi itu sudah meningkatkan perekonomian keluarga. Umpamanya
kita nanam sayur-sayur apa cabai di pekarangan rumah atau di samping, pokoknya memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan di ruangan rumah kita yang bisa ditanami. Apalagi sekarang ada hidroponik ya. Biasanya sayur hidroponik kan dicari, jadi bisa di atas lantai rumah di atas bisa kita manfaatkan, hingga apa yang kita tanam itu lebih dari dimakan bisa kita jual. Jadi salah satu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi itu selalu kami himbau kepada ibu-ibu rumah tangga yang tergabung di BKW kami, ayo kita apa yang kita bisa kita laksanakan, kita lakukan. Selebihnya dari untuk keluarga kita bisa jual. Karena pendapat kami semua usaha-usaha yang besar itu dari kecil, dari hobi. Misalnya kita hobi makan pisang goreng. Nah, pisang goreng itu bisa kita variasi hingga kita sendiri enak makannya. Untuk mencoba dengan orang lain, mungkin kita suruh coba. Ayo siapa mau coba apa yang kita bikin hari ini pisang. Lama-lama dari mulut ke mulut enak, akhirnya kita jualan. Jadi itulah. Jadi prinsip kita pedagang yang besar itu biasanya dari kecil. Jadi itu prinsip kami untuk mensosialisasikan dengan ibu-ibu yang ada di BKW. Oke, berarti secara tidak langsung juga Ibu Fau tuh memberikan contoh juga kepada teman-teman di sana pasti, ya. Oke. Karena hobi masak. Oh, Ibu Fau hobi masak. Masakan favorit yang sering banget disuguhkan di rumah apa nih, Bu? Yang jelasnya kalau khas kami pindang. Oh, pindang. Oke, tapi kayaknya belum bisa mendeskripsikan dan juga belum bisa menuangkan bagaimana rasanya pindang buatan Bu Fau ya. Kalau misalnya kita belum mencicipi ya, begitu ya, Bu ya. Ini kayaknya tanda-tanda buka puasa nih dapat kiriman dari Bu Fau nih. Oke, baik. Oke, nah Bu Fau kan berkomunikasi langsung nih ya kepada ibu-ibu di sana. Apa sih Bu yang menjadi curhatan bahkan juga yang menjadi keinginan ya oleh para pelaku usaha, terutama ibu-ibu di sini ya, yang disampaikan kepada Bu Fau biasanya? Yang jelasnya karena sekarang kan semua kebutuhan keluarga yang ada di kita mungkin bisa kita laksanakan sendiri di rumah, tidak harus kita membeli, baik makanan maupun kerajinan-kerajinan yang kita laksanakan itu tidak harus membeli. Dan juga kita bisa menghemat perekonomian keluarga kita. Biasanya mereka ibu-ibu ini apalagi sekarang ya puasa, walaupun tidak memang sekarang harga semua mahal. Tapi biasanya setiap tahun kalau menjelang puasa, menjelang lebaran, menjelang hari-hari besar itu biasa pasti semua barang pasti naik. Nah, kita bisa mensiasatinya mungkin dengan bisa kita bikin sendiri. Karena satu toples kue kalau kita bikin sendiri barangkali separuh harga dengan beli, dan harganya dan rasanya lebih enak kita bikin sendiri. Jadi itu biasanya curhatan itu begitu. Uangnya sedikit, kemauannya banyak yang nak dibeli karena ada mau lebaran mungkin untuk anak sekolah, untuk beli baju lebaran. Ya, Bu. Jadi itu yang bisa kita hemat. Berarti termasuk ibu-ibu yang bertanya kepada Bu Fau ini bertanya kepada yang tepat ya, Bu, yang karena sudah ada solusi gitu ya. Dari segi perekonomian, pengaturan keuangan juga Bu Fau juga punya solusinya ya. Kenapa harus beli sih? Mending kita bikin gitu ya. Saya sering tampilkan itu lagi panen. Memang bukan untuk kita jual kan, untuk selain kita hobi ya kita cukup untuk makan. Biasanya lebih makan kan bisa kita kasih orang. Itu namanya apa? Penanaman modal akhirat juga. Terus motivasi yang lain juga ya, Bu ya. Bu Fau aja bercocok tanam begini di perkarangan rumah, kalau kita malas-malasan gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, tapi Bu Fitri nih, kalau di yang didampingi ya sama Dinas Perempuan Pemberdayaan Perempuan sendiri ya, Bu ya, sejauh ini sebenarnya pelaku-pelaku usaha ini baik itu yang kita bekerja sama dengan dinas-dinas lain ya, itu terpantau dari usia dari berapa sampai berapa sih, Bu?
pekerja. Ah, ah, Eh, khususnya perempuan ya Bu ya. perempuan. Jadi bervariasi ya Bu ya. Heeh. Bervariasi, ada yang milenial, ada juga Oh, yang ada juga yang ya mulai dari milenial ya Bu ya. iya. Ada Mhm. yang mulai dari startup dan ya anak-anak milenial dan juga seusia kita ya Bu Iya. ya. Mhm. Jadi sangat bervariasi sekali. Karena Mhm. tadi seperti yang Ibu Ketua BKW sampaikan, Ibu Paul tadi, Mhm. mereka melakukan usaha itu biasanya karena satu memang kebutuhan ya Bu ya, Mhm. butuh untuk mendapatkan tambahan biaya tambahan untuk keluarga. Kemudian juga karena tingkat kemahalan tadi, daripada membeli lebih baik membuat sendiri kan. Nah, jadi dimulai dari kata Ibu tadi, usaha keluarga Yang kecil. kecil-kecilan, sehingga kemudian meningkat karena apa yang disajikan tadi enak, Mhm. dari mulut ke mulut promosinya ya Bu Iya. ya. Sehingga kan banyak yang berminat. Nah, setelah berminat tentunya banyak yang berminat, tentunya mereka butuh akses Tenaga modal ya Bu Betul. ya, Ha-ha. tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi banyak melibatkan pihak-pihak yang lainnya, terutama mungkin pertama mempekerjakan keluarga dulu ya Bu ya, di lingkungan keluarga. Terus mungkin karena sudah besar usahanya, akhirnya merambah ke pekerja-pekerja lain mungkin di sekitar rumah dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak. Oh, oke, baik ya. Ya, kami ingatkan kembali pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Kita masih berbincang-bincang mengenai tantangan wirausaha perempuan dalam menghadapi perekonomian ya. Masih bersama Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Fauzia Mawardiahya, dan juga Ibu Fitriana Sudiono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Saya cek WhatsApp dulu, siapa tahu sudah ada yang masuk di 0821 7927 9090. Terpantau sepertinya belum nih ya. Silakan juga buat yang mau komen langsung di akun YouTube kita, boleh ya. Ini saya bacakan dulu komennya. Sudah ada Anggi, ibu biasanya organisasi ibu ini setiap Ramadan ada, kok sampai sekarang belum terdengar juga gaungnya. Nah, ini Bu Fa mungkin ya yang akan menjawab ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih berarti diingat dan Diperhatikan. diharapkan acara kami di BKW. Memang kami kemarin harusnya tanggal 19 ya. Karena ada pekerjaan semua ibu-ibu ini. Jadi kami insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 28. Tapi di situ biasanya kita bukan hanya pasar murah, jualan makanan, tapi kita bisa membuat acara juga. Jadi selama 3 hari itu ada acara juga di situ. Oke. Oke, 26 sampai 28 ya Bu ya? 28 ya. Oke, nah yang menunggu ternyata udah dikasih tahu tanggalnya itu ya. Agak mundur dari rencana ya Bu ya Iya, ternyata ya. Oke, nah mudah-mudahan nanti bisa ikut serta. Tapi di dalamnya ini teman-teman yang umum bisa bergabung tidak Bu? Bisa. Oh bisa juga ya. Kita siapin meja ya. Oke, Gitu. kalau mau jualan. bergabung ya, itu menghubunginya kemana? Langsung datang ke Langsung ke BKW. ke BKO ya Bu ya? Sekretariat. Oh, ke sekretariat begitu ya. Oke, baiklah. Nah, pendengar jangan lupa tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 ya. Jadi memang menyadari pentingnya peran kewirausahaan dalam mendukung perekonomian negara, pemerintah juga menerbitkan serangkaian kebijakan yang fokus ya kepada pengembangan usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM lah ya, termasuk UMKM yang dikelola perempuan. Nah, kita juga inginkan begitu ya, supaya nanti pendengar kita juga termotivasi begitu ya Bu ya, tidak malas-malasan lagi, tidak malu-malu lagi gitu kan ya. Dari usaha yang kecil tadi begitu ya Bu ya, sampai ke usaha yang besar ya. Sudah berapa banyak nih ibu-ibu yang bergabung gitu ya Bu ya, yang tadinya memang direncanakan untuk support perekonomian keluarga begitu ya Bu ya, sejauh ini? Ya, kita tidak terpantau sejauh mana, cuman kita merasakan apa yang kita berikan kepada mereka itu bermanfaat. Kita sosialisasikan kepada organisasi-organisasi, terutama ada yang Ketua IWAPI ya, Ketua IWAPI, kebenaran sekretaris kita Ketua IWAPI, jadi mereka bergabung di situ dan mereka termasuk juga di dalam pengurus BKUW. Oke. Alhamdulillah bisa semuanya bisa menghasilkan dan mereka semangat dengan adanya sosialisasi tentang kewirausahaan ini.
Oke. Nah, tapi BKW sendiri sebenarnya membantu yang tergabung di dalamnya, apa juga ikut membantu keluar begitu, Bu? Bisa juga yang lain juga. Mm-mm. Karena kita di situ biasanya mengundang semua organisasi yang tergabung di BKW dan semua yang berminat. Karena biasanya kalau kita memberikan pelatihan kepada orang yang belum mampu, biasanya lambat berkembangnya. Jadi Mubazir, kita mencari orang memang benar-benar mau wirausaha Mm-mm. yang berbakat, tinggal dia nanti membuat variasi. Mhm. Karena apalagi makanan lama, makanan dingin kan Oh, kita biasanya kemasan. iya. Nah, kalau kemasan itu kalau makanan dingin kan tidak tertarik, Mm-mm. tapi rasanya enak. Nah, jadi Mm-mm. kita mungkin melatih mereka membuat kemasan yang menarik untuk dibeli. Mhm. Pas dirasa oh iya ini makanan lama tapi enak Mm-mm. dilihat, enak dirasa Iya. gitu. Jadi itu kami pernah juga makan apa namanya jongkong Iya. kan biasanya kalau di dusun kami itu jongkong itu dibungkus daun apa Iya. kan tidak menarik itu. Iya, iya. Kalau sudah dibungkus packagingnya yang menarik Mm-mm. bisa kita jual dengan mahal itu Iya. sudah bisa ke atas namanya bukan Iya, lagi iya. di taraf bawah gitu. Benar. Jadi itu Iya, jadi jongkongnya elegan gitu ya, Bu ya. elegan. Jongkongnya elegan, premium, eksklusif. Iya, Yang tadi jongkong kita bisa dapatkan 10.000, ini menjadi 35.000 ya. Iya. Karena di Baik. packaging. Iya, karena dikemas dengan packaging yang baik. menarik, selain Iya. juga ditunjang sama rasanya yang enak Iya, begitu ya. betul. Aduh, ibu-ibu ini pada ngomongin makanan puasa ya. Oke, nanti kita break dulu ya, Bu Fau dan juga Bu Fau dan juga Bu Fitri ya. Kita break dulu, nanti kita sambung lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Dan kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk bergabung bersama kami pendengar di 0711 369977, 0821 7927 dan 090. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini, dan kita masih berbincang-bincang pendengar di Dialog Palembang pagi ini masih mengenai tantangan wirausaha perempuan dalam menghadapi perekonomian. Masih bersama Ketua BKW Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Fauzia Mawardiahya, dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana Sudiono ya. Dan Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0711 369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090 ya. Saya ke Bu Fitri dulu nih ya, Bu Faw ya. Nah, Bu Fitri, sebenarnya langkah-langkah apa saja begitu ya yang dalam pemberdayaan perempuan ini yang dilakukan oleh DPPPA gitu, Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak. Mungkin perlu kami sampaikan dulu sebelumnya beberapa tantangan perempuan Iya. dalam berwirausaha ya Iya. Mbak ya, sehingga kita baru bisa memberikan solusinya apa. Yang pertama, tantangan itu sendiri berasal dari keluarga ya Mbak ya, di mana seringkali perempuan itu sendiri yang tidak mandiri dalam mengambil keputusan. Misalnya ada segala sesuatu minta keputusannya dari suami, persetujuan suami maksudnya kan. Oke. Kemudian juga ada stigma sosial bahwa kadang-kadang perempuan itu lebih memilih usahanya tetap berskala kecil. Dia ragu untuk mengembangkan usahanya menjadi yang lebih besar. Dan biasanya mempekerjakan pegawai itu hanya di lingkungan keluarga saja. Itu tantangan di stigma sosialnya. Kemudian di akses pelatihan kewirausahaan itu sendiri Mbak, minimnya pengetahuan pencatatan keuangan dari para pengusaha kecil ini tadi yang berdampak pada pengelolaan keuangan usaha, sehingga istilahnya pencatatan keuangannya tuh tidak profesional ya. Oh iya. Iya. Nah, karena biasanya ibu-ibu ini sering mencampur antara uang bisnis dengan uang rumah tangga ya. Nah, itu yang sehingga tidak jelas laporan dari sisi keuangannya. Kemudian perempuan biasanya tidak mengetahui proses untuk melegalkan bisnis mereka. Kemudian juga akses permodalan. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan utama bagi para wirausaha perempuan yang kerap kali kita sulit mendapatkan akses bantuan. Nah, salah satu kendalanya itu tadi Mbak, karena tidak mempunyai catatan
keuangan tadi yang profesional, sehingga pada saat mengajukan bantuan itu biasanya terkendala, orang kan ingin bertanya sejauh mana misalnya Iya. perkembangan usahanya, kemudian masukannya berapa selama kurun waktu berapa tahun dan lain sebagainya. Nah, biasanya catatan-catatan itu tidak dimiliki secara profesional karena lebih kepada usaha keluarga tadi. Kemudian biasanya juga akses permodalan ini tadi kesulitannya karena dia tidak memiliki tempat ya. Ya tadi biasanya hanya di rumah gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian potensi sebetulnya Mbak, dari tantangan tadi tentunya ada potensi. Apa saja potensinya? Nah, mayoritas wirausaha perempuan ini bergerak di bidang usaha kuliner, makanan dan minuman seperti yang disampaikan oleh Ibu Fauziah tadi. Ini menjadi yang paling utama ya Bu ya. Kemudian ada bergerak juga di bidang tekstil, pakaian serta kriya. Nah, tapi yang mendominasi itu di kuliner. Kemudian perempuan ini juga memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga perempuan di sekitar rumahnya. Biasanya mereka ngajak teman-teman perempuannya. Nah, kemudian usaha yang dikelola oleh perempuan ini biasanya lebih mampu bertahan ketimbang usaha yang dikelola oleh laki-laki. Hal ini karena wirausaha perempuan lebih banyak beralih ke daring ya Mbak ya. Ini potensinya. Nah, kemudian setelah ada tantangan dan potensi tadi, maka kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan lain. Nah, yang pertama ini diperlukan adanya basis data tunggal UMKM dan data yang berbasis gender. Jadi ini tujuannya adalah untuk memudahkan pemerintah maupun swasta dalam menargetkan bantuan atau program kepada wirausaha perempuan, karena tanpa data mereka tidak akan bisa membreakdown kebutuhan dari masing-masing UMKM tadi. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi dan memetakan potensi dari UMKM perempuan yang sangat diperlukan seperti yang Ibu Fauziah sampaikan tadi. Sehingga kalau kita sudah memetakan, mengidentifikasi, maka kita akan mudah memberikan bantuan baik itu secara teknis maupun permodalan. Misalnya memetakan apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh para wirausaha ini tadi. Misalnya apakah mereka sudah memiliki nomor induk usaha, apakah mereka sudah memiliki PIRT-nya ya Bu ya, kemudian halalnya ya Bu ya, dan lain sebagainya. Jadi ketahuan apa yang dibutuhkan ya, begitu ya Bu betul. ya. Jadi itu harus dipetakan berdasarkan kebutuhan daripada wirausaha itu sendiri. Baik. Bu Fitri, kita tahan dulu ya. Mohon maaf ya, mohon izin karena sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sama siapa di mana? Dengan Peldi. Dengan Peldi. Peldi di mana, Mas Peldi? Di Maskarebet. Mas Peldi di Maskarebet. Silakan Mas Peldi, pertanyaannya. Ya, mau bertanya dengan Ibu Fitriana dan Ibu Fauzia, Bu ya. Ya. Iya, ini kan tantangan wirausaha perempuan, Bu, dalam menghadapi perekonomian. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, gimana caranya, Bu, untuk kaum perempuan, misalkan meyakinkan kami, para lelaki, untuk perempuan aktif di bidang wirausaha ini, Bu. Sedangkan perempuan kan harus mengurus rumah tangga juga, Bu. Nah, gimana Bu biar kami yakin bahwa ini bisa relevan dengan kehidupan. Baik. Terima kasih Mas Peldi. Yo. Ya. Nah, ini pertanyaannya mungkin bisa jadi dari kisah sehari-hari gitu ya Bu ya. Iya, Bu Fau dan Bu Fit, boleh ya ini diberikan saran begitu ya, bagaimana nih caranya perempuan tuh agar ya laki-lakinya juga yakin ya bahwa rumah tangga tidak terbengkalai gitu ya, bisnis oke jalan terus begitu ya. Silakan Ibu Fau. Terima kasih, kami menjawab secara pengalaman ya. Biasanya kita itu apa yang kita hobi, umpamanya tadi saya sebutkan hobinya masak, apakah itu masak kue atau makanan yang lainnya. Jadi apalagi sekarang sudah ada online. Nah, biasanya kita menjual online bisa, jadi kita tidak menyampingkan pekerjaan di rumah atau untuk mengurus anak-anak. Kita tetap untuk mengurus anak-anak. Kalau kata Ibu Fitri tadi, kalau misalnya kita harus punya tempat, punya izin, itu kan
tunggu sudah banyak, Iya. sudah berhasil kita Iya. baru Urus mengurus orang tua. semuanya gitu ya, Jadi Bu ya. kita mulai dari kecil dulu. Karena sudah pengalaman saya sendiri itu. Iya. Jadi harus yakin Pak, insya Allah. Kalau kita yakin apa yang kita usahakan insya Allah akan berhasil dan berguna untuk keluarga itu sendiri. Oke, berarti memang dipilih maksudnya ruang lingkup usahanya tuh juga yang fleksibel Iya. begitu ya Bu ya, sehingga memang bisa berbagi ya untuk ngurus anak, ngurus Iya. suami gitu kan ya. Kalau Oke, mau buka warungnya kan di rumah di gitu ya Bu rumah, ya. gitu. Atau enggak online begitu ya Bu ya kan. Sekarang ada online. Iya, oke, itu dari Bu Fauna. Kalau dari Bu Fitri? Ya, baik. Terima kasih Mas Peldi atas pertanyaannya tadi. Artinya Mas Peldi ini memiliki atensi terhadap perempuan. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Yang pertama kalau menurut hemat saya itu adalah perempuan itu harus meningkatkan kapasitasnya sendiri. Kemudian jika kapasitasnya tadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu sudah terpenuhi, maka otomatis dia akan memiliki kualitas. Nah, jika perempuan sudah memiliki kapasitas dan kualitas, insya Allah para laki-laki ini akan melihat, oh ternyata perempuan ini bisa diberikan akses, bisa diberikan kesempatan untuk bersaing. Inilah yang kita dorong, kesetaraan gender yang kita gaungkan di pemberdayaan perempuan. Artinya kesempatan itu harus diberikan juga kepada perempuan jika memang perempuan itu sendiri memiliki kapasitas dan kualitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dalam tantangan itu sendiri ya. Oke. Dalam berbisnis pasti banyak tantangannya ya Bu Iya, ya. mendapatkan keyakinan dari pasangan juga itu tantangan begitu ya Bu ya, Betul, makanya betul. ditanyakan sama Iya, Mas Peldi tadi ya. Ibu Paul tadi udah menjawabkan. Iya, benar. Baik, kita ke pendengar lagi, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi, sama Om Ana nih ya di Prabu Muli ya. Iya. Baik, gimana nih Om Ana? Mau bertanya gitu, tapi tolong dong RRI-nya dong, kok belum bisa ya? Ini melalui YouTube ini. Iya, nggak apa-apa, asal bisa menyimak ya. Soalnya kayaknya Oma harus pindah deh. Sepertinya harus pakai Iya. radio gitu. Jadi kan kita sambil kerja bisa gitu mendengarkan. Iya, ya mohon maaf kan? banget ya, nanti Kalau kita. HP kan harus standby di depannya gitu. Iya, karena kan udah RRI digital begitu ya. Oke, Oke silakan deh. Om Ana. Terima kasih Mbak Tata. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu, ada kayaknya F kuadrat ya. Iya, Bu Fau dan Bu Fit ya. F kuadrat ya. F kuadrat. Iya, Ibu-ibu salam. cantik sekali. Amin. Ibu mau bertanya Bu, Ya. Iya. kita sebagai ibu-ibu ini gitu, memang haruskah perempuan ini harus berwirausaha gitu ya? Kenapa dikatakan itu jadi tantangan untuk perempuan gitu ya? Iya. Sedangkan menurut agama kita kan perempuan katanya harus mantap-mantap di rumah gitu. Oke. Iya. Terus sebenarnya bagaimana sih ibu-ibu kalau perempuan itu sebagai ibu rumah tangga gitu ya? Menurut ibu itu sebagusnya memang harus berwirausaha apa bagaimana gitu? Oke, baik. Iya. Terima kasih ibu-ibu atas jawabannya ya ibu cantik F kuadrat ya. Ya, Terima kasih Mbak Tata. sama-sama Oma. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ke Bu Fit dulu ya. Baik, terima kasih Oma Ana ya, Iya. Oma Ana atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut hemat saya sebetulnya bukan suatu keharusan perempuan untuk berwirausaha, tapi ini lebih kepada kebutuhan. Oke. Biasanya ibu-ibu ini melihat kebutuhan keluarga, misal kebutuhan keuangan itu belum terpenuhi sehingga terpanggillah jiwanya untuk membantu Iya. perekonomian keluarga dari hal yang kecil tadi seperti yang Ibu Pau, dari hobinya memasak, membuat kue dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada ingin membantu perekonomian keluarga. Nah,
seiring dengan membantu keuangan keluarga ternyata ada peluang. Iya. Iya kan, peluang yang luar biasa ya Bu ya, peluang bisnis tadi. Ternyata setelah dibuat enak bikinan pindangnya Ibu. Akhirnya kan banyak yang memesan gitu kan, mengorder, bahkan mungkin sampai ke luar provinsi. Nah, ini menjadi peluang, tantangan sekaligus peluang bagi Ibu Pau misal ini ya. Apakah dilema juga Ibu, apakah mau buka bisnis besar-besar atau ini hanya sebatas ini. Nah, inilah sebetulnya lebih kepada kebutuhan, bukan menjadi keharusan. Nah, yang sudah memang terjun di wirausaha, ya mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus mempersiapkan tadi, meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya, seperti itu. Oke, Iya. baik ya, itu menurut Bu Fitri seperti itu ya. Bu Fau mungkin ada yang mau ditambahkan begitu ya Bu ya? Terima kasih. Selamat pagi. Kalau menurut kami, karena kami ibu rumah tangga, biasanya berawal dari hobi, hobi dan usaha sampingan. Ya. Pertamanya cuman Coba-coba gitu, coba-coba, ya. lama-kelama ini bisa menghasilkan uang. Ya. Tapi yang pertama saya pesankan tidak menyampingkan tugas rumah tangga. Tugas rumah tangga tetap kita jalankan itu. Jadi itu tadi berawal dari hobi, seneng ya, cuman hiburan. Ya. Tapi ya apa salahnya kalau banyak yang mau Pesan ya, Bu. Iya kan bangga Iya, Bu, ya. punya uang sendiri itu kan Iya, lebih bangga. benar. Gitu. Ada peluangnya. Iya. Gitu. Jadi itu Bu ya, kali karena berdasarkan pengalaman kita sendiri. Iya, Ya. berarti balik lagi sesuai kebutuhan gitu ya Bu ya, kita tuh ya, sama passionnya kita juga ya. Kadang-kadang ada yang passionnya nggak di situ gitu ya Bu ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090. Dari Aisyah di 26 Ilir, pertanyaannya adalah, saya ini ibu rumah tangga, ada usaha kecil-kecilan di rumah. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk organisasi wanita yang dikelola, sementara saya hanya seorang ibu rumah tangga dengan usaha yang tidak besar begitu? Gimana tuh Bu Fau? Terima kasih. Kalau di BKW itu harus ada organisasi masing-masing. Jadi Bu Jadi, Aisyah ini gabung dulu ke organisasi gitu ya Bu ya? Organisasi apa aja. Baru nanti menginduknya ke BKW Iya, gitu di ya Bu BKW ya? biasanya seluruh organisasi yang ada di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selatan. Kalau di daerah itu namanya GW. Ya. Di GW itu biasanya seluruh organisasi, baik organisasi macam-macam ya. Seluruh nanti ada ADRT-nya untuk bergabung. Yang jelasnya kita punya organisasi. Kalau di sini pensiunan ibu-ibu PNS, ada Bayangkari, Ikatri, dari Bank Sumsel, itu semua punya organisasi. Jadi mereka jadi perwakilan mereka satu ya ada di BKW. Jadi itulah nanti untuk menyambung ke organisasi-organisasi mereka masing-masing, dan tugas organisasi masing-masing itu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Oke. Jadi itu jelasnya. Oke, berarti kita gabung dulu di organisasi. Iya. Berarti organisasi itu yang mendaftarkan ke BKOW begitu ya Bu ya? Kalau mau ke BKW biasanya kalau di daerah itu bisa membentuk organisasi sendiri bisa. Nah, nanti setelah besar organisasinya bisa dikukuhkan di badan hukum. Jadi bisa nanti berarti kita punya organisasi sendiri, sudah berbadan hukum, oke, silakan kita bergabung gitu. Oke. Ini juga saya bacakan lagi yang udah Mungkin masuk. sedikit Oh iya, menambahkan, silakan Mbak. Bu Fita. Dia usahanya apa? Ya Bu ya. iya. Misalnya dia empempek misalnya. Kita kan ada asosiasi. komunitas. Ada iya. asosiasi. Oh, berarti ke aspek. komunitas itu juga Iya, bisa ya? Ada. Jadi lebih kita petakan dulu Iya. dia komunitasnya apa. Oke. Empek atau kue atau apa. Atau kria tadi Iya, gitu ya Bu ya? Kalau kue ke siapa? Bunda Raya ya Bu ya, seperti itu. Iya, Aspek ya. apa Iya, namanya? aspekku ya. Empek-empek juga ada. Iya, Jadi benar. tidak harus ke BKW. Betul. Iya. Kalau BKW ini sudah organisasi yang memiliki ADART. Iya. Ya, itu tadi seperti yang Kalau disampaikan tadi ya, wirausaha. Bayangkari, Jala Betul. Senatri Iya, gitu ya iya. Bu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Lanjut lagi, saya bacakan WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090. Ada gadis di Pak Jo. Bagaimana cara mengikuti pendidikan kewirausahaan yang pernah dilaksanakan oleh ibu-ibu ini? Nah, gimana caranya Bu?
Apakah jawabannya juga hampir sama begitu ya dengan jawaban yang pertanyaan pertama tadi? Silakan Bu Fau. Ya sama, biasanya dari pemerintahan juga ada itu Dinas Perindustrian Dinas dan Perindustrian Koperasi. dan koperasi itu ya di kita juga ada, kemarin sudah kita laksanakan, nanti kalau memangnya ada nanti bisa mendaftar ke kami. Berarti Karena umum bisa ikut ya Bu ya? bisa ikut karena kita juga hari ini nanti tanggal 26 sampai 28 itu ada juga yang hari tanggal 27-nya ada talkshow untuk kewirausahaan yang akan dilaksanakan di BKW. Narasumbernya adalah dari Bank Sumsel Babel ya. Oke. Ya, jadi nanti datang saja untuk masalah kewirausahaan ya. OJK juga dari OJK. Jadi kita mengadakan di BKW tanggal 26 pagi jam 10. Oke, jadi tanggal 27-nya nanti ada perbincangan ya, ada talk show seperti itu ya. Ada talk show. Oke, Bu Fit ada yang mau ditambahkan juga? Iya, itu mungkin lebih kepada pemetaan aja Mbak. Dia butuhnya apa pelatihannya kan. Kita seluruh OPD itu hampir rata-rata memiliki pendidikan pelatihan. Misalnya di perindustrian, tadi di UMKM, kemudian di pertanian, di perikanan, tergantung dengan jenis kebutuhan yang dia inginkan. Pelatihan seperti apa yang dia butuhkan. Jadi masing-masing, kita juga di PPA juga punya pelatihan. Seperti ini kita sedang tanggal 21 nanti berlangsung juga pelatihan yang dilaksanakan di kantor kita. Ini namanya sosialisasi pengetahuan literasi. Oh, ini tentang keuangan ya. Tentang ini digitalisasi branding, penjualan dan pemasaran. Kemudian juga tentang pelatihan aneka kuliner. Kemudian juga ada pendampingan sosialisasi pendampingan untuk pembuatan NIB, nomor induk berusaha, PIRT, sertifikat halal dan lain-lain. Itu jadi, tanggal 21 ini Bu? Iya, 21 sampai 21 Maret nanti di kantor hari kita. ini dong Bu? Iya, tanggal 21 Maret ya. Iya Bu, hari ini tanggal 21. Dan sedang berlangsung ya. Oke, baiklah. Sampai jam berapa nih Bu? Sampai sore. Oh, sampai sore. Oke. Nah, masih ada waktu nih pendengar ya. Jadi tapi itu untuk umum ya, begitu ya Bu Fit ya? Untuk umum ya. Nah, masih jadi buat yang sekarang lagi mendengarkan, ini baru jam 9 kurang. Langsung aja menuju ke kantor DPPPA ya Bu ya. Betul. Jam 9 memang mulainya. Nah, jam 9 mulainya ya. Oke, sabar ya Bu Fit ya. Kita tuntaskan dialog kita dulu ya. Ini juga bisa secara online Mbak. Oke. Bisa. Bagi yang di luar kota Palembang. Jadi bisa melalui Zoom gitu ya Bu ya untuk bergabung ya. Nah, nanti saya minta ininya link Zoom sama. Iya. Baiklah ya. Saking padatnya aktivitas lupa tanggal hari ini tanggal 21 Maret ya. Oke. Nah, lanjut lagi nih, masih ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0821 7927 9090 ya. Pertanyaannya adalah tidak disebutkan namanya dari 0821 7958 sekian-sekian. Hal apa saja yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam melakukan persiapan berwirausaha begitu Bu? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri. Pemetaan, kapasitas gitu ya Bu ya. Jadi itu yang diperlukan karena kita bagaimanapun untuk menghadapi wirausaha itu harus siap semuanya. Modal, dari mana dapatnya dari modal tadi. Jadi itu barangkali kalau dari kami. Oke. Yang penting juga konsistensinya juga Ibu ya, mentalnya juga harus dibangun begitu ya. Biasanya pengalaman yang sudah kami lihat wirausahanya maju karena maju tadi akhirnya dia bikin makanannya sembarangan ya, akhirnya melorot lagi. Jadi harapan kami tetap menjaga kualitas rasa, jadi itu ya. Iya, ini kadang juga ada beberapa hal begitu ya Bu ya yang menyebabkan ini semua terjadi ya. Ada yang menerima orderannya terlalu banyak tidak sesuai dengan
sumber daya manusia yang bekerja iya, gitu ya. jadi- Alhasil itu ya Bu ya. Iya, jadi kita semua harus siap. Penikmat kecewa gitu ya. Punya franchise. Iya. Iya. Kok beda katanya rasanya dengan yang asli. Iya, yang induknya ya Bu ya, Iya. beda ya. Ya jelas beda, bumbu untuk satu panci dibikin 2 panci gitu ya Bu ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Oh berarti dari kita juga tahu nih ternyata dari DPPPA juga ini juga mengajak pengusaha perempuan juga untuk istilahnya tuh mampu beradaptasi begitu ya Ibu ya, dan Betul mengikuti tren yang saat ini Iya. sedang Era terjadi. digitalisasi, Iya, era seperti digitalisasi sekarang ini. Jadi ya. ada pelatihan-pelatihan juga. Oke. Dan itu instruksi langsung dari kementerian kah Bu? Betul. Jadi Oke. ada arahan dari Pak Presiden yang tadi saya sampaikan di awal kan, ada 5 arahan ya terkait dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, kemudian peningkatan peran ibu dalam keluarga, dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Ini 5 arahan Presiden yang langsung disampaikan pada saat Rakornas Kementerian PPA. Oke. Ya, dari BKOW dan juga dari DPPA ya, dari dinas manapun juga, sebenarnya memang ini salah satu implementasi bentuk sinergi begitu ya Bu ya, dengan berbagai macam organisasi begitu ya, untuk saling bantu membantu ya. Tujuannya tuh tetap sama ya, sebenarnya satu begitu ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, tanpa terasa ini kita harus mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, baik dari Bu Fau juga Bu Fit ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar kita untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya ke Bu Fitri dulu ya Bu ya, silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama tentunya untuk menghadapi tantangan di era sekarang ini, yang pertama kita perempuan sendiri memang harus tough, tangguh ya. Bagaimana kita membagi peran di keluarga, kemudian juga di luar rumah, internal dan eksternal. Ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi kita karena kita melaksanakan multi peran. Dan sebagai perempuan tadi, pertama yang kita harus tough, kita harus memiliki kapasitas dan kualitas. Apabila kita memiliki kapasitas dan kualitas, laki-laki juga akan merasa segan dengan kita. Jadi dalam tanda kutip, kita harus menjadi perempuan tangguh untuk menghadapi tantangan, khususnya sekarang di era digitalisasi. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan, belum lagi yang masalah-masalah pinjol dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu diberikan literasi kepada perempuan supaya mereka tidak menjadi korban, karena banyak sekali kejahatan sekarang melalui digitalisasi. Baik. Iya. Kemudian juga mungkin kami ingin menitipkan peran juga kepada perempuan terhadap pola asuh anak, sehingga anak-anak kita terhindar dari perilaku kekerasan, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun dimanapun dia berada. Karena ini menjadi sangat penting peran orang tua, peran keluarga dalam memberikan edukasi kepada anak-anaknya bagaimana dia bisa menjaga dirinya atau menghindari terhadap perlakuan-perlakuan kekerasan terhadap si anak tadi. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Fitri. Selanjutnya, Bu Fau, silakan. Sebelum ini kami berikan pengumuman dulu yang boleh. Tadi karena nanya BKW ada acara ya. Iya. Jadi kita sebutkan ada stand bazar dari tanggal 26 sampai 28. Ini sudah terisi 50 stand kita untuk ini hari kegiatan bazar itu. Dan hari keduanya ada demo masak, itu bisa untuk umum gratis, tidak bayar. Kita ayo sama-sama kita untuk belajar masak. Nanti yang ada chef Arya dari bumbu mawar untuk talkshow-nya nanti. Dan yang hari tanggal 27 tadi sudah saya sampaikan ada literasi ekonomi dan pendidikan, akan disampaikan oleh OJK narasumbernya. Dan tanggal 28 itu ada lomba mewarnai kaligrafi, dan berikutnya ada lomba
membaca ayat-ayat pendek itu bisa untuk organisasi dan juga bisa untuk umum. Jadi ayo silakan kita sama-sama untuk meramaikan bazar BKW pada tanggal 26 sampai 28 itu. Terakhir kami juga sebagai ibu rumah tangga menghimbau kepada ibu-ibu lainnya, karena kita tidak terlepas dari kodrat sebagai ibu rumah tangga berkewajiban untuk mengurus anak-anak dan suami. Suksesnya suami adalah berkat keikhlasan ibu-ibu mendampingi. Jadi mulai dari makan diperhatikan, juga pendidikan anak-anak, jadi kita perhatikan hingga kita bisa untuk mensukseskan rumah tangga itu sendiri. Kata Ibu Fitri tadi, terhindar dari kenakalan-kenakalan anak sekarang. Karena apalagi anak masih anak-anak, jauhkanlah dari HP kalau bisa. Jadi tidak terbiasa untuk yang hal-hal yang negatif. Jadi mudah-mudahan kita sebagai ibu rumah tangga semua, saya menghimbau lakukanlah apa yang kita bisa lakukan untuk keluarga, dan lakukan dimanapun berada selalu dirindukan oleh masyarakat, baik di pergaulan ibu-ibu yang lebih lansia atau ibu-ibu milenial, kita selalu dirindukan oleh mereka. Jadi kita bergaul dan berbaur apa yang mereka laksanakan dengan positif. Ya itu. Jadi mudah-mudahan kita semua ibu-ibu menjadi contoh untuk generasi ke depan ini, biar nanti menjadi ibu-ibu yang semuanya ibu-ibu sukses. Amin. Amin. Jadi Baik. mungkin itu dari kami ya. Makasih. Baik. Pantesan sepak terjang Bapak sesukses ini ya. Lah, Ibu di belakangnya seperti ini ya, Bu. Baik ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Persatu Palembang. Ibu Haja Fauzia Mawardiahya, Ketua BKW Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih, Bu. Ya, Sehat makasih selalu, ya, lancar-lancar Alhamdulillah. puasanya ya, Bu ya. Amin. Jangan ngomongin Pinang terus ya, Bu ya. Selanjutnya Bu Fitri juga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bu Fitriana Sudiono ya, sudah meluangkan waktunya. Sampai lupa tadi ternyata ini tanggal 21 Maret ada acara di kantornya beliau ini ya. Udah ditunggu rapat. Nah, udah jam ditunggu 9. rapat ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian Dialog Palembang pagi ini. Kita sudah berbincang-bincang mengenai tantangan wirausaha perempuan dalam menghadapi perekonomian. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon, line WhatsApp, dan juga di akun YouTube kita. Dan selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini untuk Kamis 21 Maret 2024. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.